Hey warga Bandung, cus mampir ke Dago Atas. Di sini ada penjual lumpia basah khas Bandung yang dandanannya tuh ala-ala CEO gitu. Wah, apakah Mang Cepot ini CEO yang menyamar? Ibu-ibu, jawab jujur ya. Gantengan mana aku? Nih, sama abang ini. Serius? Ih, kan kerenan saya loh, Bu. Tuh lihat, kerenan saya. Iya pasti, pakai kacamata lebih keren. Tapi Abang ini lebih keren. fitnya hampir kayak pas pampres gitu, Budis. Bang, kenalan, saya Rizal Akbar dari Trans 7 Makan Receh. Abang sebenarnya jualan apa sih di sini, Bang? Jualan lumpia basah. Jualan lumpia basah, Budis, tapi outfitnya luar biasa, udah kayak jadi pengantin juga. Gak tanggung-tanggung dong, dari atas sampai bawah super rapi. Gak kepanasan apa Mang? Udah jualan dari tahun 2014, Mang Cepot ini udah terlama banget loh se-Bandung Raya guys. Harga receh, porsi pun gede, itu kan yang Foodies suka. Satu porsi normal 12.000 tapi bisa banget mau double atau lebih, tinggal dikalikan aja, oke? Nah Foodies, ini dinamakan Lumpia de Cepot karena jualannya tepat di depan patung Cepot yang ada di Dago Atas, Kota Bandung. Tapi pertanyaan saya, Bang tiap hari kan pakai begini, berarti stok di rumah jas gini banyak banget. Sekarang ada 4. Ada 4, oke, lama-lama buka jas juga nih abangnya. Oke deh, jas. kalau gitu saya penasaran banget gimana rasanya abang jualan lumpia basah ini pakai outfit ini. Apakah rasanya seperti kita makan di Istana Negara? Langsung aja kita lihat, let's go Foodies. Ayo Bang. Lumpia basah ala Bandung itu berbeda ya dengan lumpia Semarang Foodies. Kalau di Semarang lumpianya mirip risol dengan isian rebung, ayam plus tambahan udang. Nah sementara nih lumpia basah khas Bandung isiannya itu ada toge, telur dan juga bengkoang. Ada tambahan saus manis juga yang terbuat dari tepung tapioka, maizena dan gula. Jadi selain gurih ada sensasi manisnya loh Foodies. Aku berasa lagi makan sambil dijagain pas pampres Foodies tuh lihat. Tetap pakai jas dan di belakang aku rame banget. Let's go, kita coba. Wow. Hal yang pertama aku ingin sampaikan ke Foodies yaitu yang pertama itu fresh, toge, kemudian bengkoang, telur dan semua yang ada di sini tuh fresh semua Foodies. Rasanya gurih, pedasnya juga pas dan ini porsi brutal Foodies tuh. Tapi Foodies juga bisa memilih porsi biasa aja, porsi sedang. Dan ini juga bisa pakai topping telur dadar gini Foodies tuh. Jadi untuk bumbu di sini Foodies dia tuh kan ada kuahnya gitu, dia tuh kuah kental dari maizena, kemudian ada manis-manisnya dari gula. Dan yang pasti Foodies, semua yang ada di sini komposisinya itu serba pas. Dan kulit lumpianya ini Foodies nih. Dia tuh handmade gitu Foodies. Tuh. Wih, definisi isian sederhana tapi kaya rasa nih. Biasanya lumpia basah Bandung itu hanya menggunakan gula merah yang dicampur air. Nah, kalau lumpia ala Mang Cepot ini sedikit kental. Jadi tekstur gulanya tuh lebih padat Foodies. Ibu-ibu udah sering makan di sini? Sering. Kenapa sering makan di sini? Karena Selain si bapaknya yang tampilannya kece banget gitu ya. Sambil naksir nggak? karena dia udah punya istri. Oh dia punya istri. Anaknya banyak. Tapi enak kan Bu? Enak banget. Lumpia basah khas Bandung merupakan salah satu jajanan legendaris perpaduan budaya Tionghoa dan Sunda. Kata lumpia berasal dari dialek Hokkien yakni lumpia yang berarti kue gulung. Makanan ini dibawa oleh perantau Tionghoa sejak ratusan tahun silam. Makan receh, menu receh tapi rasa. Gak recehan. Gang Rawu Foodies. Makan receh mau ngajak Foodies ke kampung yang lagi viral banget.
Ini nggak jauh banget ya dari Jakarta, cuma 1 jam aja Foodies. Langsung aja masuk ke dalam karena nggak cuma ada makanan tapi ada pertunjukan budaya, ada mainan untuk anak-anak yang versi pokoknya serba jadul gitu ya Foodies ya. Penasaran kan? Let's go, ikutin aku. Wih, begitu masuk nih ya, vibes-nya auto berubah real kayak lagi di pedesaan gitu Foodies. Ada warung kelontong, mainan tradisional anak-anak lengkap sama gubuk-gubuknya juga. Duh, berasa lagi pulkam ke rumah nenek gak sih? Eits, kita coba intip ya menu prasmanannya nih yang ada lebih dari 40 jenis. Ayo jujur Lin nih ya, kayak pengen nyobain semua gak sih? Ini dia nih Foodies, pilihan menu-menu aku sudah bersama dengan keluarga kecil. Kecil karena adanya masih kecil banget. Kita makan bersama ya Foodies ya, karena di sini tuh rata-rata yang datang itu emang keluarga ya Foodies. Langsung aja Foodies, yang di tangan aku ini udah ada gulai entok namanya. Kita langsung eksekusi, ini best sellernya di sini Foodies. Kalau bingung pilih menunya, maka Rece bantu kalian ya kasih rekomendasi menu best sellernya. Ada gulai entok, ada mangut lele sebagai menu barunya, dan juga belut cobek yang cuma ada kalau weekend doang nih Foodies. Waduh, dari warnanya udah lekoh banget. Seger loh Foodies. Gurih, ada sedikit rasa manisnya. Kalau menurut aku ini lebih mirip kayak kalau di lidah aku ya. Kayak gulai-gulai kalau misalkan lagi lebaran gitu Foodies. Jadi mirip-mirip sama opor sedikit, tapi memang kalau gulai itu ada apa ya, kayak ada rasa karinya sedikit, rasa karinya sedikit gitu Foodies ya. Warnanya selai kok rasanya ya, meskipun bersantan tapi ini gak bikin enak, masih imbang kok rasa rempahnya yang strong. Wow. Entok, bebek, dan saudara-saudaranya dia bisa ya. Itu terkenal sama daging yang alot. Tapi surprisingly tadi Foodies bisa lihat ya, aku no effort buat gigitnya. Gampang banget, cupotnya gampang merutul gitu ya. Terus nggak ada bau amis, itu penting banget. Yang ada dia cuma bau rempah, jadi emang si bau amisnya ini ketutup sama bau rempahnya. Best. Pantesan ini best seller banget. Tadi kita kesana aja ya Foodiesnya, tinggal beberapa potong doang dan kita harus nunggu lagi kalau misalkan Foodies emang mau ya. Harus nunggu lagi beberapa saat untuk di-refill. Foodies, di sini tuh potongan entoknya nggak ada yang cimit-cimit alias kecil loh ya. Porsi kenyang ini mah. Tapi nggak gede di tulang aja nih, karena dagingnya juga tebal-tebal. Proses masak yang butuh waktu sampai 1 jam bikin tekstur entoknya tuh kayak lembut, plus bumbunya juga bisa menyerap dengan sempurna. Luar bioskop pokoknya lah ya. Wah, tiba-tiba masakan rumah banget gak sih nih Foodies? Fix ya, buat anak rantau bisa obatin rasa kangen masakan rumah nih. Tinggal kamu cus aja meluncur ke Tanah Bambu. Oke Foodies? Dari gulai entok kita next ya Foodies ya. Nih, ini ke menu barunya. Ini jadi andalan juga. Ini mangut lele. Wow. Kuahnya sih mirip-mirip ya Foodies tadi ya sama si gulainya. Tapi ternyata ini jauh lebih pedas. Tapi pedasnya yang nggak too much. Masih nyaman banget pedasnya. Enak, seger. Terus tipenya dia bukan yang lekoh banget, dia masih light. Jadi karena apalagi ada si cabenya, jadi ngasih efek seger. Daging ikan lele itu emang terkenal lembut ya Foodies, apalagi setelah direndam sama kuah mangut ini. Bah, jadi makin lembut banget. Plus-plusnya lagi ada gurih dari kuah mangut yang full of rempah, cakep. Oh ya, menu yang cuma ada pas weekend ini juga wajib dong diicip-icip. Ya, si belut cobek nih Foodies. Wow, pedas ya. Mantap banget pedesnya. Udahlah pasti nih ya, cabai yang dipakai itu full cabai rawit sih. Belutnya juga nggak digoreng kering. Ya kayak ala-ala belut Surabaya gitu loh Foodies. Fix no debat. Mau menu apapun mah udah pasti rasanya bikin nyaman banget lidah. Tahu nggak? Harga makanannya mulai dari 5.000 aja loh. Wih, murah meriah receh bingo ya nggak?
Pokoknya Foodies, kalau Foodies masih ngerasa kurang lengkap informasi yang aku kasih, tenang aja. Keluarin HP kamu sekarang juga, terus scan barcode yang ada di bawah sini Foodies. Sip, perutnya udah keisi full, sekarang tinggal manjain mata nih. Ada pertunjukan tari dari adik-adik berbakat nih Foodies. Show ini cuma ada di weekend loh ya, dan gak bayar kalau mau nonton show-nya alias gratis. Gasnya ngelah kesini bawa rombongan kalian juga, oke Foodies? Wah Foodies, ini seru banget. Adik-adik sekecil ini udah berani tampil di depan orang banyak. Emang deh, bener-bener ini Tanah Bambu tempat yang tepat untuk adik-adik atau misalkan orang-orang yang emang mau tampil budaya ya Foodies ya. Nggak receh, bener aja, tapi rasa nggak receh. Capek semuanya. Foodies, ini tuh kolak durian sop buah Cirasa yang udah eksis 20 tahun. Medan punya di Foodies, nggak pernah sepi pembeli, rame terus antriannya. Dan ini tuh macam-macam menunya. Sop buah, kolak durian, terus es campur, es teler, banyak lah pokoknya. Yaudah San, kita pesan sekalian ya, bikin menu yang paling favorit di sini. Oke, ada es kolak durian, sop buah, dan es campur tape kacang merah. Widih, ngedengarnya aja udah auto haus ya. Ini ketan, ya. Ini ketan putih. Kalau orang Medan bilangnya pulut, ya kan? Pulut putih. Terus apa lagi? Pisang. Pisangnya pun udah mau habis, ya kan? Nah, ketahuan kan dia memang dari tadi nih yang beli nggak berhenti. Foodies bisa kebayangkan pisang lembut menyatu dengan campuran buah durian. Widih, mantep kali nih. Terus masih dikasih santan dan juga gula merah, semakin paten ini lazisnya. Kasih duriannya. Ini dia duriannya tuh. Foodies, lihat ya, ini duriannya sebanyak itu dan dia ditaruh di dalam es biar dia itu kesegaran duriannya tetap terjaga. Kalau kata orang Medan ini paten. Lanjut kita bikin sop buahnya ya Foodies. Sebelum absen buah-buah apa aja yang masuk, sop buah Cirasa juga pakai jagung, kolang-kaling, dan jelly loh Foodies. Tuh Foodies, ini sih buah disopin namanya ya. Ada 6 macam buah segar yang masuk dalam satu mangkok, paten benar. Gak sampai di situ Foodies, ada tambahannya lagi. Pakai sari kelapa, agar hijau, dan terakhir baru diguir sama santan, sirup merah, dan kental manis. Tiga menu andalan Cirasa udah meluncur di meja. Kita absen dulu ya Foodies. Kolak durian hadir, sebuah hadir, es kacang merah juga hadir. Cus kita sikat San. Pantas dia bisnisnya bisa bertahan 20 tahun, ya. Karena memang ini rasanya enak banget. Ini duriannya belum aku apa-apain aja, belum aku aduk-aduk, belum aku campur. Tapi rasa duriannya udah ngikut ke dalam es kolak duriannya ini. Foodies, manis kuah kolak dan lembutnya pisang bercampur dengan ketan putih itu gurihnya santan dan juga gula merah emang juara. Apalagi duriannya itu bikin kuah makin kental. Ini lazis banget loh. Memang betul lah, durian Medan itu paten. Durian Medan itu dahsyat rasanya. Karena memang ini duriannya, manisnya dapet, seger, enak. Duriannya itu, gila. Meleleh banget, lumer banget di mulut. Begitu ngeblend antara pisang, durian, jagung, sama ketan, lumer di mulut. Pisang yang dipakai kalau nggak pisang kepok ya udah pasti pisang tanduk Foodies. Karena cuma 2 jenis pisang ini yang paling pas dan cocok banget disandingkan dengan rasa khas dari durian. Lanjut ya, kita icip sop buah yang super duper lengkap nih. Isan aja bingung makannya mulai dari mana tuh. Isinya tuh bukan main-main. Dan Foodies tahu sendiri tadi udah disebut ya. Ini satu begini, satu porsi ini harganya cuma 15.000 selengkap ini. Wah, enak banget. Segar banget Foodies. Santannya tuh terjaga, kesegarannya. Kan kadang-kadang ya, kalau yang jualan kayak gini, kalau misalkan santannya nggak bener juga rasanya jadi nggak enak kan. Nah ini tuh rasanya tuh bikin, enak banget di mulut tuh segar banget rasanya.
6 macam buah pesta dalam mulut foodies. Gak cuma semangka melon doang ya. Ada apel, anggur, nangka, sama pepaya juga nih foodies. Pecah dalam sekali kunyah. Segar asem, manis kecut jadi satu. Ih, paten kali. Isinya adalah kacang merah, jagung, ada 5 nih kalau nggak salah. Terus ada cendolnya, terus ada cincau hitamnya, dan ditambah roti. Jadi rotinya cocol, makan ini. Sedap. Nah, kalau lagi rumput es campur kacang merah, selain nyegerin diyakini juga pasti kenyang foodies karena ada kacang merah, jagung, terus masih pakai roti pula. Wah, kenyang abis nih kayaknya. Ini nih bener-bener definisi makan receh, harga cuma 15.000, lazisnya paten, cuma ya gitu, antriannya juga paten. Tapi sepadan kok foodies sama perjuangannya. Cus ya, yuk yang mau merapat ya, kolak durian sop buah Cirasa buka setiap hari dari jam 3 sore sampai jam 11 malam. Makan receh, menu receh, tapi rasanya nggak receh. Aku mau durian lagi. Uhuy. Empuk banget. Ya Allah. Potongannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aduh, ini harga 45.000. Segini banyaknya. Puas banget dah. Ya kan, Pak? Puas ya, Pak? Enak tuh, Bapak aja habis ya. Empuk banget. Ya Allah. Foodies, di balik warung yang sederhana ini ternyata tersimpan sop iga favoritnya warga Kalimalang loh. Kepo gak sih sama sop iganya? Stay kita ceki-ceki bareng sama Bekti. Assalamualaikum, woi foodies. Waduh, nih lihat nih. Tuh, ini udah siap mau kita olah. Ini ada iga, uah iga berat. Ini berat banget. Yang dipegang Bekti itu iganya belum seberapa nih foodies. Aslinya di warung sop iga Maknyak sehari tuh bisa habis sampai setengah kuintal iga loh. Luar biasa nggak tuh? Nah foodies, biar empuk dan sedap, iga sapi direbus bareng sama rempah-rempah. Ada bawang merah, bawang putih, juga lada. Satu porsi sop iga udah diisi sama daun bawang, potongan tomat, dan juga pakai bawang goreng. Oh iya, selain sop iga, warung ini juga jual menu ramesan yang gak kalah mantul loh. Potongannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aduh, ini harga 45.000. Segini banyaknya. Puas banget dah. Ya kan, Pak? Puas kan, Pak? Enak tuh, Bapak aja habis ya. Nah, coba kita cicipin dulu kuahnya ya. Cicipin ya. Kuahnya dulu ya ini ya. Wah, ladek banget ya Allah, Pak Foodies. Bener-bener ini enak banget, seger. Rempah-rempahnya berasa. Dengan isian iga sapi yang banyak dan gede-gede ukurannya, wah ini sih masuk kategori receh. Kalau kamu berlambung manjalita yang porsi makannya nggak banyak, harus deh nih sharing ring biar nggak mubazir ya. Iga yang digunakan ini dari sapi lokal ya foodies, harganya terjangkau tapi rasanya tetap jempolan. Plus kuah sopnya ini nih gak neko-neko, bening tapi dominan di kaldu. It's very yummy. Empuk banget. Ya Allah. Ini iga apaan ini ya? Seenak ini. Ini pada empuknya kebangetan. Tuh. Gigi saya kan rada gak kuat kalau yang keras-keras. Wah, ini sih bener-bener empuk banget, guys. Rasanya rempah-rempahnya tuh segar di mulut. Dan dagingnya itu menyatu dengan nasi. Jadinya rasanya tuh begitu kaya akan kelezatan.
Iganya ini tuh gampang banget merotol loh dari tulangnya. Gak perlu berantem deh tuh di mulut. Mantap. Next, ada gurame tauco. Sikat. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, rasanya tuh ya, gurihnya ada, segernya, terus nggak ada amis-amisnya dari ikannya. Kan biasanya suka ada, masih ada amis ya. Ini nggak ada. Sambal toconya ini emang bukan gurih asin aja loh foodies, sensasi pedasnya juga no play-play. Ya gimana enggak coba, uang ada cabai merah ketemu sama cabai hijau, terus dimakan sama daging gurame yang gurih. Wah seru bingo sih, maknyos yo guys. Pokoknya nih kalau kamu mau nyobain juga sop iga yang gong lazisnya, cus mampir aja ke daerah Kalimalang ya. Mampirnya di atas jam 10 pagi, sip. Nah, jadi tempat warung makannya itu adalah warung sop iga maknya. Oke, ditunggu ya. Jadi nonton terus, makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Saya makan dulu ya. Seru banget ya foodies di Bangkok ini, segala macamnya ada, segala macamnya penuh dengan bervariasi. Makanannya juga banyak, terus juga mau apalagi oleh-olehnya juga banyak, sampai transportasinya pun banyak. Ini aku mau ke Icon Siam, sengaja naik boat ini karena pengen ngerasain bagaimana cara naik boat umum di Chao Phraya River. Karena ini menarik sekali. Warnanya emang bikin kepincut ya, kuning ngejreng dari buah mangga ukuran jumbo. Warna-warna lain juga bikin ngiler ya nggak sih? Nggak cuma enak dimakan nih, di foto juga udah pasti cakep foodies. Enak, mangganya manis, tapi dia tipe mangganya beda nih dengan mango sticky rice yang pernah aku makan. Ini mangganya ada serabutnya gini nih, tuh. Tapi enak manis. Oh, sekarang aku mau cobain si sticky rice-nya yang ketan hitam. Nah, gimana lagi? Lo coba ya kan, makannya enak-enak banget di Bangkok. Manis. Kita rasakan ketan hitamnya, dia oke, dasar. Terus ada toppingannya nih, bikin sensasi makannya itu agak grenyes-grenyes gitu kan. Tuh. Santannya dia nggak terlalu yang nyanten banget. Lanjut ya, kita cari yang asin gurih pedes ke. Kayaknya squid grill enak tuh, yuk. Oh, jadi ternyata itu udah mateng dan habis itu dipanasin terlebih dahulu. Ini tuh cumi panggang dengan isian telur cumi, emang nggak banyak pakai bumbu, tapi tetap lazis soalnya bisa dimakan pakai saus hijau khas Thailand. Untuk asin manisnya sendiri, untuk cuminya itu sedikit banget, tapi dia kuat di bumbunya. Nih, tadi aku siram si sambalnya itu meriah banget rasanya, memang khas Thailand banget. Pedes iya,
Asam iya, seger iya, manisnya pun sedikit banget. Kenyal, isian telurnya itu empuk banget. Bahkan agak sedikit effort juga nih untuk menyak si cuminya. Tapi kalau ikannya memang karena dia lembut, empuk, ini gampang dikunyah. Let's go foodies, kita geser dikit sih. Lokasinya masih di Icon Siam kok, tapi di luar area food court Sok Siam. Nah, masih boleh Thai tea, tapi yang ini benar-benar beda. Soalnya Thai tea-nya pangca pakai campuran teh premium. Per porsi udah dapat es serut diguyur sama campuran teh Thailand yang pekat dan juga creamy. Terus dikasih potongan roti tawar yang lembut, boba, irisan almond, dan whipped cream rasa Thai tea di bagian atasnya. Wow, bener-bener ya, yang namanya Thai tea ini naik level gitu kan, karena dibuatnya menarik banget bentukannya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mau cobain yang snowflake-nya dulu, bagian snowflake-nya dulu tuh. Wah, satisfying banget ini, krok-krok kayak gini. Gila. Wow. Enak banget rasanya. Bener, ini bukan cuma sekedar bentuknya doang yang unik, yang baru gitu kan, yang beda deh pokoknya daripada yang lain, tapi ini karena rasa juga enak banget. Ada beberapa warna putih sama warna Thai tea-nya nih yang kecil-kecil ya. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Wangi rempah-rempahnya tuh yang mendominasi, asin gurihnya oke, pedasnya juga pas. Pokoknya mantap. Oh, wow, gede banget kan Budis ya. Wih. Foodies, meskipun bukanya start dari jam 9 malam, pembeli itu pada rela berdiri lama loh demi lontong kikil khas Surabaya yang satu ini. Lontong kikil Cak Iyai di Kramat Jati ini nih dalam sehari bisa menjual hingga 300 porsi lebih loh Foodies. Lontong kikil itu macam-macam, mulai dari kikil tulangan, lontong mix kepala dan juga kaki, dan lontong kikil campur. Wow, saatnya kita santap-santap. Ini dia nih Budis ya, lontong kikil khas Surabaya yang lagi viral di daerah Kramat Jati, Jakarta Timur. Wih, ini aku pesen yang tulangan. Wow, ini bener-bener Budis ya, gede banget dan tuh masih banyak nempel lemak-lemaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Enak banget. Wah, jujur, ini tuh ya, kuahnya tuh super berempah, kemirinya tuh cukup mendominasi. Tapi aku lihat ya, kuahnya tuh kan kayak kental-kental bersantan gitu. Tapi ternyata ini tuh no santan sama sekali. Jadi benar-benar wangi rempah-rempahnya tuh yang mendominasi, asin gurihnya oke, pedasnya juga pas. Pokoknya mantap. Oh, wow, gede banget kan Budis ya, wih. Yes, kentalnya ini bukan karena santan, tapi dari aneka bumbu rempahnya nih Foodies. Kikilnya udah direbus selama 3 jam sebelum dimasak dengan kuahnya, jadi dipastikan super empuk. Di sini ada 2 macam sambal ya, yakni sambal kacang dan sambal cabai yang super pedas. Tinggal pilih aja deh tuh, sesuai selera kamu. Nah ini aku cobain yang pakai kacang. Kalau di Surabaya ya kan katanya itu wajib pakai sambal kacang seperti ini. Tuh, jadinya begini. Kita aduk-aduk dulu ya. Widih, enak banget nih sepertinya Foodies ya. Wow, ini lontongnya, kemudian ini adalah kakinya nih. Tuh,
Wow. Wow. Jujur, pedet. Jadi kalau misalnya ada nggak terlalu suka yang pedet, itu dikit aja sambelnya. Tuh. Dan ini foodies ya, kau bisa lihat super lembut parah. Jadi no effort sama sekali kalau misalnya kalian makan ini. Porsi lontong kikil Cak Iyai ini harganya bervariasi. Untuk varian lontong kikil kepala ini cuma 18 ribuan aja. Sementara kaki utuh itu harganya Rp40.000. Nah, kalau di sini tuh harus pakai kerupuk jangenya, Budis. Wede. Bener-bener di sini tuh ya, perlemakan sapinya banyak banget. Wow. Nih. Kita aduk-aduk dulu. Kita makan si kerupuk jange sama kakinya. Wih. Kerupuk jangenya wajib banget. Jadi kalau misalnya di nasi padang, kerupuk jange disiram kuah. Nah kalau ini lontong kikil Surabaya yang dicampur sama si kerupuk jangenya. Nggak kalah juara, mantap. Seporsi lontong kikil aja tuh udah lazis dan juga ngenyangin foodies. Dicampur kerupuk kulit dan sate ayam, buah, endulnya double-double sih. Jujur, kalau kesini kamu kudu antrinya cukup lama, lihat tuh di belakang, ya kan? Coba kita tanya yang ini. Halo kak, dengan kakak siapa? Udah nunggu berapa lama? Jam 9 kurang dan sekarang lihat tuh ya, sekarang berarti udah kurang lebih sejam lebih ya. Tuh, 2 hours katanya. Oh my god, ini bener-bener. Ini berapa? Oh 24. Aduh, ini bener-bener semangat ya nunggunya ya. Bukan foodies, udah hampir 2 jam nih nunggu. Masih bertahan dong, masih semangat aja tuh demi seporsi lontong kikil Cak Iyai. Nah kalau kamu mau kesini, siapin dulu deh tenaga biar nunggunya juga kuat foodies. Ini bukanya dari jam 9 malam hingga sehabisnya ya. Tapi nih jam 8 udah harus standby kamu foodies. Karena udah banyak banget yang pada nunggu sebelum penjualnya datang. Just langsung samperin ke sini ya. Ini dia nih barang yang namanya makan receh. Menu receh tapi rasanya enggak recehan.